Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Haji Ayat Cahyadi SSI. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Sail yang diwakili oleh Bapak Sekcam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Sukamaju yang diwakili oleh Bapak Selur. Yang kami hormati Ibunda Pembina Yayasan Baitus Sa'adah, Ibunda Hajah Diana Tabrani beserta Bapak Haji Said Lukman. Yang sama-sama kita hormati Direktur Fatimah Az-Zahra Dr. Muhammad Dahnial Suhada, serta Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mendapat ridho dan barokahnya, serta memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang berbahagia ini dalam rangka acara peresmian program penandatanganan perjanjian kerjasama Yayasan Baitus Sa'adah Riau dan Rumah Sakit Ibu Anak Zainab dengan Badan Kesejahteraan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 Kota Pekanbaru menuju keluarga bahagia, sukses dan barokah. Salawat serta dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para tetamu yang terhormat, sebelum kita masuki rangkaian acara ini, marilah sejenak kita khusyukkan hati. Kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Fadli Wahyudi. Falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alamin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa ibtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemutaran video safety briefing. Assalamualaikum
Zainab Pekanbaru. Saat ini kami akan menyampaikan safety briefing ruangan Aisyah lantai basement Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab Pekanbaru. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini tidak ada simulasi keadaan darurat. Jadi, apabila terjadi keadaan darurat di gedung ini, jangan panik, ikuti petunjuk evakuasi sebagai berikut. Pintu darurat. Terdapat satu pintu darurat di lantai ini, yaitu keluar ruangan ini belok kiri, mengikuti tanda exit dan tanda jalur evakuasi. Master point atau titik temu adalah titik kumpul untuk keperluan evakuasi pada saat keadaan darurat. Master point terdekat di gedung ini berada di area parkir roda 4, belakang gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab. Cobalah untuk memastikan jumlah rekan kerja yang bersama dengan Anda ketika sebelum terjadi keadaan darurat. Ingat, berikut ini kami sampaikan cara evakuasi yang benar. Pertama, lepaskan sepatu hak tinggi Anda ketika terjadi keadaan darurat. Kedua, jika terjadi kebakaran dan Anda terjebak dalam kepulan asap, merangkaklah, karena posisi ini mempermudah Anda untuk bernafas. Ketiga, jika terjadi gempa bumi, usahakan berlindung di bawah meja atau merapat ke dinding yang kuat. 4. Jangan gunakan lift, ikuti petunjuk jalur evakuasi. Utamakan ibu hamil, lansia, atau rekan kerja yang mempunyai penyakit kronis. Alat pemadam api ringan atau APAR. Terdapat satu APAR di lantai ini. APAR dapat Anda gunakan apabila terjadi keadaan darurat. Demikian safety briefing ruang Aisyah lantai basement Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab Pekanbaru. Kami berharap Bapak Ibu dapat tenang jika terjadi keadaan darurat. Semoga Allah melindungi kita semua. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua Pembina Yayasan Baitus Sa'adah yang terhormat Ibunda Haja Diana Tabrani. Falyatafaddal mashkura. Setiap acara Pak Ayat Cahyadi ini jadi maskotnya Rumah Sakit Zainab. Mudah-mudahan nanti menjadi wali kota di Rumah Sakit Zainab. Yang saya hormati suami saya, selalu mensupport. Kadang-kadang idenya suka mendadak. Yang saya hormati Ketua Bempat Pak Abdul Hasim, Pak datang Pak, anak saya. Ustaz Sarjandi, Ustaz Masih Rizal, pendapat syariah Rumah Sakit, Pak dari keluarga di satu camat, kantor lurah, dan ini ibu organisasi wanita kita hadir semua. Alhamdulillah dari IGI, BKW, dari Wasir ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Baitus Sa'adah, rumah bahagia. Kami cuma ingin berperan saja sedikit Pak di Kota Pekanbaru ini, karena kita lihat banyak sekali pasangan-pasangan muda yang mereka siap masuk pernikahan, tetapi kurang pembekalan dari orang tua. Jadi hampir, karena saya cuma survei karyawan kelas saja, mereka tidak disiapkan oleh orang tuanya menjadi istri yang soleha atau menjadi suami yang soleh, menjadi ayah atau ibu yang tangguh. Nah, kita di sini cuma melihat maaf saja orang tua banyak sibuk dengan memilih nikah rumah atau gedung, catering atau masak, undangannya cetak di mana, ada Jawa ada Padang. Jadi lupa dia Pak. Karena kalau ceritanya kecil aja perkaranya, mandi wajib bagaimana nggak bisa jawab. Jadi saya bilang terus ada kami untuk membuat kerjasama dengan EP4, Rumah Sakit Zainab dan Baitus Sa'adah, membuat nama kelasnya kelas menuju halal.
Insya Allah ini sebelumnya sebelum. Nah dari sini mereka dari persiapan pernikahan kita dari usaha-usaha kita dari BP4 yang memang sudah expert bidangnya Pak Asimia, ditambah lagi usaha-usaha dari BP Sada, usaha Suryandi dan teman-teman. Dan nanti ada di reproduksinya kita akan memberikan dokter objin wanita dan dokter anak karena bimbingan tumbuh kembang anak, karena saya pikir mereka yang paling ahlinya di bidang ini, insya Allah. Nah, tapi saat anak ini nanti menikah, kita tidak lepas begitu saja. Dia akan hamil. Nah, dia akan bertanya kehamilannya kemana, dan kami siapkan dokter objin untuk tempat mereka konsultasi. Nanti hamil punya anak ada lagi dokter anak untuk mereka konsultasi kapan, ada 24 jam. Nah, kalau mereka punya masalah di rumah tangga, kadang-kadang kita lihat mereka suka cerita dengan kawan atau dengan saudara. Nanti tidak solusi Pak. Kompor tambah panas, pisah rumah. Nah, saya bilang ada berapa keperceraian di tetangga? Cukup tinggi. Nah, mungkin ini salah satu kita akan membuat ini, dan kita harus terukur ya Pak ya. Dengan adanya pelatihan ini kira-kira anak-anaknya nanti berapa bimbingannya kita. Kita bikin nanti di Bandung ada namanya manajemen kolom agin, ada namanya percikan iman Amiruddin. Nah, kalau orang bicara baik itu sadar rumah bahagia, insya Allah apapun nanti masalah mereka di rumah tangga, kita akan siapkan tenaga-tenaga kita untuk mereka curhat di tempat yang tepat. Kedepannya mereka akan cari, oh iya, kalau masalahnya dengan pasangan atau dengan keluarga, mereka punya tempat untuk bertanya dan beri solusi-solusi sesuai dengan ajaran Islam yang kita ini anukan. Lanjutnya, kenapa kita ke arah sana? Nah, kita cuma lihat, ternyata kita mimpi dan rindu ya Pak Ayat ya. Adanya generasi Salam bin Ayyubi, ada generasinya Al-Fatih, ada lagi Imam Syafi'i. Siapa di belakang mereka? Ternyata Imam Syafi'i punya tidak pernah lepas dari wudhu sedang menyusukan anaknya. Nah, Al-Fatih itu Murad II kokoh dibuatnya Al-Fatih ini. Dan ada Imam Syafi'i, kita coba lihat bagaimana perjuangan ibu Imam Syafi'i memindahkan anaknya dari Gaza ke Mekah. Luar biasa. Nah, ini tidak akan terjadi begitu saja. Itu harus punya ibu-ibu yang akidahnya kokoh, ayahnya yang kuat. Nah, kita berharap kalau nanti dia lahir, inilah mimpi Zainab sebetulnya Pak Ayat. Zainab ini bukan cuma melahirkan saja, tapi ada change agent, ada generasi perubahan yang lahir di sini, dan mereka akan kita bimbing terus. Nanti pilih SD yang sesuai Islam terpadu. SMP kita siapkan, alhamdulillah kita punya SMP Sains Quran. Quran di dadaku katanya dunia cuma di tanganku saja, itu semboyan mereka Pak. Dan nanti ada SMK yang kita siapkan. Nah, kalau mereka kuliah, boleh kuliah mau di Al-Azhar, mau ke Syria, mau ke Mekah, Madinah. Yang penting mereka balik lagi ke kampungnya untuk membangun kampungnya. Nah, generasi inilah yang kita harapkan. Dan apa outputnya? Kalau mereka menjadi gubernur, insya Allah ya Pak ya, atau menjadi presiden, mau menjadi dokter, pengacara, ada dua yang ada di tangan mereka, takut dengan Allah dan sayang dengan rakyatnya. Jangan sampai mereka zolim, kasihan negeri ini. Mungkin tidak sekarang, ke anak cucu kita nanti Pak, yang ada perubahan ini, tapi kita harus berusaha dari sekarang. Sekian sambutan dari saya. Kalau ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang tadi Bu Diana, kalau jadi wakil wali kota seperti Pak Ayat, wali kota ya seperti Pak Ayat. Kalau ada pemimpin seperti Pak Ayat, aman dunia Pak Ayat. Quran jalan ini. Terima kasih kita ucapkan kepada ibunda kita Haji Aliana Tabrani. Selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Pekanbaru yang terhormat Bapak Dr. Handus Haji Abdullah Hasim. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin. Yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak
Haji Al-Jahadi selaku wali kota kita dan Mustafa menjadi wali kota. Amin. Dan yang sangat berbahagia Ibu Diana dan Bapak selaku Yayasan Putus Saat, Bapak dan Ibu yang berbahagia dengan tidak menutup mata udah main Pak, kenapa bicara nanti biar yang banyak bicara Pak ya sebentar. Beberapa minggu yang lalu saya dapat informasi dari Bapak Mas Rizal. Diteleponin, Pak Amir, ini ada kabar baik Pak. Ada apa? Ibu Diana selaku Ketua Yayasan Batu Sa'adah ingin bersama kita. Saya bilang, masih dengar, bukan? Betul Pak. Ini betul kucuk cinta udah tiba sudah. Kenapa? Pertama, saya mengikut terus kegiatan Ibu Bapak di bidang agama lagi di masyarakat. Terus bagaimana ketika Bapak saya ada di job saya sampai Ibu lokal saya ikut terus di mana Bapak Ibu sampai saya meneruskan saya belakang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di BPBAT ini banyak kekurangan sarana. Nah, dengan adanya kerjasama dengan betul orang yang potensial ini, kayaknya BPBAT betul-betul dengan betul wah jadinya, sehingga program betul terjadi menciptakan rumah tangga sakinah. Kenapa Pak? Kami banyak tugas di bidang agama. Sekarang ini ada masalah kesehatan. Kalau ini bergabung betul luar biasa. Apalagi nanti rencananya saya yakin ini banyak lancar. Jadi selalu berdoa. Saya insya Allah baru saya tahajud. Tidak pernah tinggal seorang mulai dari tahun 2002 Pak. Sebelum itu hanya sekali saja. Setelah tahun 2002 rencana kenapa saya tahajud terus tiap malam saya ingin haji. Karena tahun 2000 saya dapat kuota dan haji nanti tidak jadi juga. 2001 terus lagi di Rio tidak juga dapat. Kenapa? Jadi saya dengan haji 2003 langsung haji. Akhirnya barangkali 1000 tahun Pak. Saya setuju 20 tahun sebagai haji. Maka saya ingin adanya umat ini kemudian yang rumah tangga bahagia kita dipercaya. Ingat Bapak Ibu, BPBAT ini luar biasa kegiatannya. Tidak saja masalah yang perkara masa penduduk di sini, maka dari awal rumah tangga ini kita bina agama di desa dan lainnya. Maka kami sangat beruntung hari ini kita bisa bersama dengan Yayasan Baitus Sa'adah, rumah tangga bahagia. Baitus Sa'adah ini rumah tangga bahagia, pas artinya pas. BPBAT juga mencuri rumah tangga bahagia. Maka sebutkan terima kasih dan selanjutnya kayaknya kita benar-benar lancar. Amin amin robbal alamin. Demikian wabarakatuh. Selanjutnya adalah sama-sama kita dengarkan arahan sekaligus peresmian program kelas menuju halal yang terhormat Bapak Haji Ayat Cahyadi, Wakil Wali Kota Pekanbaru. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Sekretaris Camat Sair beserta Sekretaris Lurah Sukamaju ya. Kemudian yang terhormat Ibu Dr. Diana beserta Pak Said Hikman. Kemudian saya hormati Al-Mukarram Ustaz Haji Amirullah Hashim beserta pengurus DP 4 Kota Pekanbaru.
Yang saya hormati para asatiz, para tokoh-tokoh masyarakat, nampak Pak Mirza ya? Iya Pak Mirza? Kalau tempat kayak ini masih nampak ya Pak Mirza? Karena saya dikasih hadiah buku sambil, jadi ada 2 buku yang belum saya selesai baca, cuma dikasih terus sama Pak Mirza. Bapak Ibu semua yang berhadir pada acara MOU antara BP 4 Kota Pekanbaru, Yayasan Baitus Sa'adah, dan juga Rumah Sakit Ibu Ana Zainab. Pertama tentu sama kita bersyukur, alhamdulillah, siang Jumat yang berkah ini 27 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan 19 Juni 2020, kita sama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka sama-sama nanti menyaksikan MOU BP 4 Pekanbaru, Yayasan Baitus Sa'adah, dan Rumah Sakit Ibu Ana Zainab, yang tadi bagaimana menuju Halal. menuju apa tadi? Menuju kelas apa? Kelas menuju halal. Kelas menuju halal. Kelas menuju halal. Oh, tadi kelas menuju halal itu saya. Maksudnya nikah gitu ya. Kalau belum nikah, belum halal gitu maksudnya. Kelas menuju halal. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatul hasanah kita, contoh teladan kita dalam segala profesi kita, termasuk juga ketika kita membangun rumah tangga. Kalau jadi pemimpin, Rasulullah sebagai suami juga pemimpin, karena pernah memimpin negara Madinah. Jadi bisa seorang pemimpin mencontoh bagaimana Rasulullah sukses membangun kota Madinah, sukses membangun rumah tangga. Kalau jadi pedagang, di awal-awal ketika menikah dengan Ibunda Khadijah, Rasulullah adalah pedagang dan Ibunda Khadijah juga adalah pedagang, sukses. Bahkan keturunan beliau, cucu-cucunya, cicit-cicitnya yang sampai meneruskan perjuangan itu adalah dari rahim Ibunda Khadijah. Sukses. Kalau tak jadi apa-apa, miskin. Ternyata Rasulullah SAW ketika di Madinah juga pernah mengalami kemiskinan. Saat itu saat yang betul-betul miskin, ya, Madinah saat musim pacekliknya. Sampai-sampai disebutkan, Nabi tanya sama Ummu Mukminin Aisyah, ada nggak yang dimakan? Saya belum pernah nanya istri saya seperti itu, pas saya terus belum pernah. Saya yakin bapak juga belum pernah kan? Ada nggak yang dimakan gitu? Ya. Apa jawaban Ummu Mukminin Aisyah? Ada yang makan. Bayangkan pemimpin ada yang makan, kan berarti kondisi sedang paceklik Madinah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau gitu, ya saya puasa. Tentu puasa sunnah di sini ya. Nah lihat di sini semua, ya. Makanya apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, ketika kita ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang asmara, ya, asmara, as-sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Ini Rasulullah bersama ya keluarga-keluarganya, istri-istrinya ini bisa kita contoh. Nah maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirnya kita menyaksikan acara MOU ini tentu satu hal yang positif. Dan saya atas nama pemerintah kota sangat-sangat mendukung MOU BP 4 Yayasan Baitus Sa'adah, Rumah Sakit Ibu Ana Zainab di dalam membuat kelas menuju halal. Maksudnya adalah ya
training pernikahan. Karena sangat penting sekali. Belum ada setahu saya fakultas menjadi ayah, belum ada ya? Jurusan menjadi ibu, jurusan menjadi suami, jurusan menjadi istri, belum ada. Sudahlah belum ada di sekolah-sekolah. Kadang-kadang orang tua tadi sebagaimana disampaikan Bu Dokter Diana, ketika anaknya mau nikah, sibuk yang diurus apa? Nikahnya di mana? Konsumsinya berapa? Yang diundang siapa? Adat Melayu atau adat apa gitu. Itu aja sibuk. Nah, sehingga kemudian tadi disampaikan memang ya cukup tinggi. Nah, segini. Makanya saya kalau mau nanya data ini, pertama data tentang pernikahan perceraian, pertama tanya Pengadilan Negeri Agama. Ya. Sekarang kepala pengadilannya Pak Usman, ya, Ustaz Usman dari Bengkalis. Ya. Nah ini selalu tinggi datanya. Dan yang kadang-kadang kita heran gitu ya, ternyata mohon maaf ini ibu-ibu, tingginya ini, ya, ini perceraian, ini bukan karena faktor ekonomi ternyata, bukan karena faktor ekonomi. Kenapa saya sampaikan bukan karena faktor ekonomi? Karena ternyata dari data yang ada, ini yang lebih banyak adalah gugat. Kalau gugat siapa yang minta cerai? Perempuan alias istri. Ini banyak istri yang minta. Ini satu. Nah, rata-rata yang gugat ini karena apa? Karena ekonominya sudah mapan. Nah ini, ya, tapi saya yakin kalau musim ini soleh-solehah semua. Amin. Soleh-soleh. Nah ini, datanya seperti itu. Ya, jadi PNS rata-rata nih yang pukulan ke saya nih, ya, kritik untuk Pak Ayat Jaya di Wakil Wali Kota gitu. PNS rata-rata. Ya, PNS rata-rata. Nah jadi tentu di ini semua ya karena tadi kurangnya bekal sebelum nikah. Padahal ya menjadi suami, menjadi istri, ya kalau wakil wali kota 2 periode, ya nah? Kalau suami istri berapa periode? Nah, ada periodenya? Tidak ada, kecuali kalau tanik-tanik kamu tak jadi suami, tak jadi istri gitu. Ya, nah ini jadi tak ada periodenya dia. Bahkan suami istri itu bukan hanya di dunia, bukan hanya di dunia, sampai ke akhirat. Suami, Allah sebutkan, bahwa harus bawa ke jannah, jauh dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi suami ini harus sampai ke ini, ya, ke akhirat, tanggung jawab. Alias tadi membawa ya ke surga. Nah jadi penting sekali bekal-bekal ini. Ya, jadi bekal ya tadi kan sudah disampaikan, ini perpaduannya kolaborasi yang saya pikir sangat bagus sekali ya. BP4 dengan para asatidnya nih, Sadamir Muhasim nih luar biasa ya, sama tim asatidnya. Juga di ini juga dari Yayasan Baitus Sa'adah juga ada ustadz-ustadznya, bahkan dengan Rumah Sakit Ibu Anak Zainab tentu tenaga medis. Penting sekali ini untuk buka. Bahkan ya tidak hanya ya bekal menjadi suami, tidak hanya bekal menjadi seorang istri, namun bagaimana ya selain nantinya ini dalam bentuk ya kursus pranikah, apa namanya, training bahasa Indonesia apa namanya, bimbingan perkawinan, binwin itu karena banyak bimbingan perkawinan. Nah selain itu ya, selain menjelang itu
namun juga penting, ya. Ada konsultasi, ya, terhadap permasalahan keluarga. Jadi ketika nanti sudah punya anak, ya dah, yang penting ini parentingnya, penting sekali, ya, penting sekali. Atau ketika ada masalah-masalah, nah, ada bisa juga di sini dibuat ininya, ya, untuk konsultasi, ya, penting sekali, ya. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, saya banggakan, ini bisa terus dilanjutkan dan segera action. Tentu di tengah pandemi ini, ya nah, kalau nanti segera dilaksanakan di sini, tetap protokol kesehatan. Tadi sudah diterangkan, pas sampai saya langsung ditanya, mau kemana Pak? Iya, ini ada undangan. Ya, cuci tangan dulu Pak. Oh ya, boleh. Kemudian diukur suhunya, udah ada pengukur suhunya. Nah, langsung diantar sama ini, tempatnya di bawah. Pakai masker semua. Jadi sih dibuat saja, kemudian juga jaga jarak, ya. Karena Ustadz Hashim, jangan lambat-lambat ini. Ini sejak Maret kan terganggu pernikahan ini kan. Ada yang mau nikah, nanti aja nunggu corona. Rupanya corona nggak selesai kata jadi nikah. Jadi laksanakan saja ini dia, ya. Udah ada. Iya. Jadi jangan sampai ini menunggu corona nanti kapan berakhir ya. Ya. Jadi enggak, ini yang paling penting kita ikhtiar tadi. Ikhtiar kita menjaga jangan sampai terkena virus. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya. Tentu yang paling utama selain itu adalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammah, ya, wa min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari setiap kejahatan yang makhluk. Nah, ini jadi laksanakan saja, tinggal tadi protokol kesehatannya tetap, ya, ini diterapkan. Mudah-mudahan ini sangat membantu kita semua dalam tadi bagaimana mewujudkan rumah tangga yang as-sakinah, mawaddah warahmah, ya, dan bahkan bisa mengikuti jejak, ya, Bu Dr. Diana Pak Said ini menjadi juga dakwah. Tadi kan dakwah disampaikan, diputar tadi filmnya, ya, buat sekolah di pulau-pulau termasuk di Pekanbaru ini banyak kegiatan-kegiatannya. Semangat berdakwah. Saya pikir demikian. Mohon maaf, Pekanbaru Kota Bertuah, Perpisikan Kota Madani. Jika sambutan saya ada yang salah, mohon maaf sepenuh hati. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti rangkaian penandatanganan PKS Yayasan Baitus Sa'adah dengan BP 4 Kota Pekanbaru. Yang terhormat Ibu Diana Tabrani dan Bapak Haji Amirullah Hasim, kami persilakan. Pak Asif, boleh naikin PKS? Kita masih pegawai kan? Tidak ada pensiun. Oh, udah pensiun. Kalau PKS boleh. Rumah sakit mana rumah sakit? Dokter Suhada. Mana Pak dokternya? Pak Dokter Suhada mana? Sekalian rumah sakit kan? Katanya dua-dua dulu. Katanya dua-dua. Enggak, sekalian aja. Baru mau. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua BP 4. Selanjutnya penandatanganan PKS Yayasan Baitus Sa'adah Riau dengan Rumah Sakit Ibu Anak Zainab pada Dr. Muhammad Daniel Soda, kami persilakan. Tahu dong. Udah ada kan? Apa? Berarti di sana. Pak Wali udah di sana belum? Bukan, maksud Anda udah ada kantornya di sana belum? Kadang-kadang di sana. Ada. Jalannya aja masih susah, Anda kemana?
Ya, itu ada kantornya gitu. Ada ruangan. Tapi sini masih ada ya? Hah? Ayolah. Kalau gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah dilakukan penandatanganan kerjasama PKS antara Yayasan Baitul Sa'adah dengan BP4 Kota Pekanbaru dan Rumah Sakit Ibu Anak Zainab untuk mengakhiri rangkaian acara kita di siang hari yang berbahagia ini, dan kita sama semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita iringi akhir acara ini dengan pembacaan doa yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustaz Suryadi Tamara LCMA. Kepada Al-Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, program acara yang kita niatkan ini dapat berjalan dengan baik, dan semua yang hadir beserta di acara ini mendapatkan juga keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan sajidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna min a'malina as-salihah waj'alna fil khair was-sihhati wal afiyah. Allahumma zid 'alaina taqwana wa ibadatana wa 'amalana wa maqaman mahmuda. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fasha' wal munkar was-siyuq al-mukhtalifah wasyada'id wal mihan. Ya Allah, kami berkumpul di tempat yang barakah ini bersama dengan orang-orang yang Engkau cintai untuk memulai program bimbingan pernikahan bagi generasi masa depan, agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikan kami kemudahan untuk menjalankannya. Berikan kepada kami dan para tenaga kesehatan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berikan kemuliaan kepada para penanggung jawabnya, dan jadikan kami semua yang berkecimpung dalam acara ini, yang hadir di tempat ini, di dalam keluarganya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa ya mu'allifal qulub, alif qulubana fi ahlina as-sakinata wal mawaddata warahmah. Bijudika amin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memandu doa. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah rangkaian acara kita di siang hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang dipersembahkan semuanya berkenan di hati. Selanjutnya kami haturkan kembali terima kasih banyak kepada Bapak Haji Ayat Jayadi, Bapak Haji Abdullah Hasim, serta tetamu undangan yang hadir di acara yang berbahagia ini. Bunga mawar tumbuh di taman, terus setangkai dalam jembangan. Terima kasih kami ucapkan kepada rombongan tamu undangan. Marilah kita menutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.